Hello creative people, welcome to Marcast, a podcast by Branding and Digital Marketing TCU. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Olivia dari program Branding and Digital Marketing Angkatan 23. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bareng anak BDM yang gak cuma jago buat konten, tapi juga dapetin beasiswa John Content Creator. Nah, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, kenalin aku Yeni, angkatan 2023 dari Branding and Digital Marketing. Nah, keren banget. Kita langsung aja ya guys. Kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan buat ditanyain ke Yeni. Nah, yang pertanyaan pertama nih Yen. Kamu bisa ceritain nggak sih gimana sih awal mulanya kamu itu senang buat konten ataupun mau mulai buat konten? Kalau ngomongin tentang awal mulanya aku suka bikin konten, sebenarnya memang dari dulu aku memang tertarik untuk ngedit video, foto kayak gitu. Cuman kalau dulu itu lebih ke foto-foto. Nah, setelah aku kenal yang namanya VN, kalau kalian tahu, sama CapCut, itu kan baru mulai bermunculan nih, Liv. Nah, aku coba otak-atik, aku pelajarin layoutnya atau overlay-nya tuh kayak gimana sih, ngeditnya, potong-potongnya tuh aku belum ngerti sama sekali. Dan aku belajar itu otodidak. Terkadang aku juga belajar tuh lewat TikTok karena sekarang tuh banyak ya aplikasi-aplikasi edit kayak gitu dan ada tutorialnya juga ya. Mulai dari situ tertariklah untuk bikin konten, mulai dari konten-konten edit yang foto sampai konten-konten edit yang video kayak gitu. Oh, berarti memang awalnya cuma dari iseng, tapi tiba-tiba jadi hobi kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kok bisa nih kamu tiba-tiba mutusin buat daftar beasiswa content creator? Sebenarnya yang kamu cari itu apa ya? Kayak dari segi pengalaman kah, networking, ataupun ada alasan lainnya? Nah, sebelum aku mungkin jelasin ya kenapa aku milih John Content Creator, kalian harus tahu beasiswa ini tuh adalah beasiswa untuk content creator. Jadi sebelum aku daftar, itu tuh masih masa-masa dimana content creator ini masih belum berkembang nih sampai kayak ini gitu loh, masih belum sepesat ini. Nah, ketika aku buka Petra di websitenya itu ada beasiswa. Nah, berbagai banyak beasiswa itu ada content creator yang benar-benar kayak membuat aku terpancing untuk melihatnya kayak gitu. Ketika aku buka, aku lihat sesuai dengan persyaratan yang ada, aku coba ajuin dong proposal. Nah, ajuin proposal itu harus sama portofolio kita. Nah, kebetulan pada saat itu portofolio aku tuh ada. Ketika aku tuh memang lagi suka ngedit konten kayak gitu. Jadi aku ketika ajuin dipanggil wawancara. Nah, jadi ketika kalian pengen daftar John Content Creator, pastiin kalian tuh harus punya proposal. Gak apa-apa, kalian mulai aja dulu mau bikin konten. Menurut kalian sejelek apapun, kalian coba aja dulu, karena dari konten-konten itulah yang bakalan membuat kalian berkembang. Konten pertama aku juga nggak sebagus itu, Liv, sebenarnya, karena itu tuh dimulai dari yang jelek aja gitu, sampai akhirnya mencoba berkembang sampai saat ini. Seenggaknya voice overku nggak sepecah dulu, seenggaknya aku bisa lebih cepat ngekat berbagai scene, atau bahkan voice overnya tuh nggak yang kayak putus-putus kayak gitu. Berarti waktu kamu udah join kayak John Content Creator ini, kamu kamu ngerasa kalau oh ini memang passionku ya, kamu memang ngerasa kalau aku memang nih cocok nih dapat beasiswa ini, dan kamu ngerasa kalau misalnya konten itu memang sesuatu yang bisa kamu jadi sebagai passion dan serius buat kedepannya. Iya, setelah aku masuk itu aku mendalami lagi kan, Live. Jadi aku ngerasa kayak John Content Creator sebagai seorang content creator itu punya masa depan, apalagi di era digital saat ini. Kalau kalian lihat semua yang di Instagram, Reels itu editannya gila, mantap semua ya. Semuanya tuh yang kayak terstruktur, mereka pakai berbagai aplikasi edit, mereka gabung jadi satu dalam satu video. Jadi benar-benar kayak boom, bagus banget. Dan aku juga ngelihat semua orang itu punya potensi untuk jadi content creator, asalkan mereka tuh punya maunya aja sih, Liv. Mau belajar, mau coba, yang penting kita konsisten, mau coba mulai dari hal kecil. Sejelek apapun itu kalian coba aja, karena ketika kalian coba terus menerus, kalian bakalan ketemu nih celahnya. Oh, aku tuh jeleknya tuh di sini, aku bakalan benerin ini. Dan karena di proses aku juga aku ketemu gitu, aku ketemu yang kayak oh ini kayaknya aku harus benerin deh, PO-nya harusnya kayak gini deh, adegannya harusnya kayak gini deh, tag kontennya harusnya kayak gini, pegang kameranya dan lain-lain. Nah, kita kan udah ngomongin nih ya, mulai dari kayak tahapan kamu masuk beasiswa content creator, terus kita juga udah ngomongin kayak perkembangan kamu, mulai dari kamu yang iseng terus jadi hobi. Nah, ada nggak struggle yang kamu alamin selama jadi content creator? Struggle tuh pasti ada sih, Liv. Apalagi kalau misalnya bikin konten tapi otak tuh lagi mumet ya, jadi kayak bingung mau bikin konten apa. Ya paling lebih di ide konten sih. Cuman biasanya aku ngakalinnya kalau misalnya aku udah mumet, biasanya aku tanya teman-teman kayak apa ya ide konten yang bagus, apa yang harus aku bawain, atau aku ikutin tren yang ada. Jadi banyak-banyak juga nge-scroll kayak Reels, TikTok ya. Apalagi tayangannya tuh berbeda. Kalau di Reels itu biasanya aku ketemuin banyak konten-konten yang lebih prepare kayak gitu, lebih bagus. Kalau TikTok itu lebih
kayak konten-konten lucu, yang kayak ringan, kayak gitu. Jadi harus kalian sesuaiin, kalian mau bikinnya konten di mana, kalian sesuaiin sama platformnya. Nah, selama kamu dapat beasiswa nih ya, kamu kan udah bilangin kayak kamu udah dapat banyak pengalaman dari sisi eksternal. Nah, kalau misalnya dari sisi internal, apa yang kamu dapetin selain kayak pengalaman? Mungkin kamu kayak mendorong kepercayaan diri kamu buat ngomong di depan umum, kayak gitu. Oh, dari internal, memang kalau eksternal udah banyak, cuman kalau dari internal sendiri, jujur dari content creator ini nimbulin kepercayaan diri. Mulai dari aku yang benar-benar introvert, mau ngangkat kamera juga di depan umum tuh pasti malu kan, dan itu adalah masalah di banyak orang juga. Kita ngangkat kamera di sekerumbulan orang, itu kebanyakan orang tuh minder kayak gitu, malu, karena ya kita berbeda sendiri, karena kita bawa kamera gitu. Tapi setelah itu menjadi kebiasaan dan kelakuan, itu tuh menjadi hal yang menurut aku biasa aja. Apalagi di era pada saat ini, orang tuh nggak bakal kayak ngejudge kamu kayak orang ini ngapain sih video-video kayak gitu, karena semua orang udah tahu di era digitalisasi saat ini content creator atau bahkan bikin video itu ya penting gitu. Jadi itu adalah hal yang dinormalisasikan. Nah, kalau kamu sendiri, kalau misalnya ngeliat orang kayak gitu, menurut kamu aneh gak sih? Menurut aku sih nggak aneh ya, mungkin karena aku juga ada di kayak program branding digital marketing, jadi mungkin aku merasa kalau misalnya itu pemikirannya sama sih ya kayak aku. Mungkin dari awalnya juga kayak dulu mungkin takut ya kayak membuat konten di depan banyak orang, tapi seiring berjalannya waktu mungkin semakin kayak percaya diri juga sih. Nah, aku ada pertanyaan terakhir nih ya, buat mahasiswa yang juga pengen masuk ke dunia content creation, ada nggak tips-tips yang bisa kamu kasih ke mereka? Tips ya. Tips sebenarnya aku gak bisa kasih banyak sih, karena kan aku bukannya expert kayak gimana-gimana, aku juga masih belajar, aku masih berproses. Cuman pesan aku bisa kasih ke kalian, kalau kalian mau jadi content creator, kuncinya cuma satu, mulai aja dulu dan konsisten. Nah, buat teman-teman yang mau juga jadi content creator kayak Yeni, make sure kalian juga udah terapin tips-tips dari Yeni. Jadi kalian jangan takut, kalian juga harus bisa mulai terlebih dahulu dan keep posting aja. Siapa tahu nantinya juga bisa bakal viral dan kalian juga bisa makin percaya diri. Nah, sekian aja kita mau ngomongin soal tentang content creator hari ini. See you, aku Olive. See you, aku ini.